eh, ibu saya saat ini akan melaksanakan ibadah haji dan ibu saya berpesan sehari sebelum berangkat kepada kami agar setiap ba'da maghrib kami anak-anaknya membacakan surat Yasin untuk beliau selama melaksanakan ibadah haji. Bagaimana hukum terkait perintah ibu saya itu, Ustadz? Apabila dibenarkan atau dibolehkan, apakah harus surat Yasin? Apa tidak bisa surat yang lain? Terima kasih, Ustadz. Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Penentuan waktu dan penentuan bacaan itu membutuhkan dalil. Ya, kapan kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, maka kita bisa terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Jikalau kemudian kita ketahui bahwasannya hal itu tidak memiliki dalil, maka berarti menjadi sesuatu yang diada-adakan. Ya, karena penetapan waktu, penetapan tempat, penetapan bacaan, penetapan jenis ibadah, penetapan kaifiat atau tata cara ibadah, ya, penentuan bilangan, ya, ini semua membutuhkan dalil. Ketika dalil tidak ada, maka tidak boleh dilakukan. Dan kaidah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu lil makhluk, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, jauhilah oleh kamu perkara yang diada-adakan di dalam masalah agama, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya. Terlebih kemudian mengirimkan pahalanya kepada orang yang masih hidup, ya, transfer pahala kepada orang yang hidup, ini juga membutuhkan dalil. Ya, mentransfer pahala sedekah bagi orang hidup mungkin, ya, karena buktinya juga adalah boleh kita misalnya menzakatkan atau mensedekahkan atas nama fulan, tetapi untuk bacaan Al-Quran ini adalah tidak memiliki dalil. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya saran saya ya, lebih baik nggak hadir kalau saran saya. Karena pertama, walimah safar itu sendiri saya sudah pernah jelasin secara makna. Walimah safar nggak ketemu dalam bahasa Arab. Walimah itu acara untuk perkawinan, makanan perkawinan. Safar itu safar. Ini di Indonesia nih yang penting ada bahasa Arabnya gitu kan. Yang penting ada bunyi Arab sudah. Nah, ini sudah bagian dari agama kita. Ini nggak benar. Itu secara makna sudah nggak benar. Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan kalau mau ibadah diiklanin, tidak pernah itu. Undang orang untuk khusus gitu kan. Sekarang orang mau haji, mau umroh selalu adakan walimah safar yang tadi tanda kutip bahasa itu. Untuk apa? Saya pernah tanya untuk apa? Untuk minta maaf. Loh, minta maaf dalam Islam itu bukan pada saat mau haji dan umroh loh. Sepanjang hari, setiap saat. Jangan sampai kita meninggal. Jangan tutup mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf. Yang kedua saya tanya apa alasannya, jawabannya untuk didoain. Ya mau berangkat ibadah siapa? Mereka yang doain kita, gitu kan? Dan itu berbahaya, sangat pekah. Selain tidak ada contoh dari Nabi SAW, sangat pekah dengan perbuatan riya, dosa besar yang lain lagi, gitu kan? Sebab orang yang mengundang orang untuk mengiklankan saya mau haji atau umroh, apa bedanya dengan orang mau sholat malam, siangnya undang orang makan sambil berkata doain saya nanti malam mau sholat tahajud. Ada bedanya nggak? Hampir sama malah gitu kan. Jadi riya, sebaiknya jangan. Allahu a'lam. Yang saya tahu sahabat dan tabi'in, kadang-kadang mereka kalau ibadah itu kalau darurat baru ketahuan sama orang. Kalau enggak, kalau memang harus dilihat ya kayak sholat berjamaah, jihad. Kalau yang lain mereka sembunyi, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mereka pergi pulang sudah nggak tahu ini orang umroh atau haji, orang nggak ngerti, gitu kan? Sudah balik aja tiba-tiba gitu. Apa hukum pengajian khusus untuk keberangkatan sebelum haji? Kalau tidak boleh, bagaimana cara menghindarinya? Taib, apa motivasi mengadakan kajian sebelum berangkat haji ini? Ya, jika motivasinya adalah untuk memberitahu tetangga, warga dan lain sebagainya bahwa Anda ingin berangkat haji, maka itu adalah bentuk riya dalam ibadah. Apa hukumnya ibadah yang diiringi dengan riya? Haram, tidak diterima ibadahnya walaupun Anda telah mengeluarkan uang puluhan atau ratusan juta. Nah, karena Allah zat yang maha kaya yang tidak putus sekutu. Allah akan buang segala ibadah yang termotivasi atau dimotivasi dengan riya dan sum'ah.
jamaah. Jika motivasi lainnya adalah untuk memanggil ustadz, untuk memantapkan ilmu kita terkait tentang keberangkatan ibadah ini, itu mubah-mubah saja, itu boleh. Itu tidak mengapa. Memanggil ustadz, anak ingin tahu lebih dalam. Sebelum keberangkatan anak besok atau lusa, saya ingin tahu tentang hukum tata cara ibadah haji. Jika ini motivasinya, maka silahkan. Bukan untuk bentuk show dan pamer dan ria, untuk menunjukkan kepada warga sekitar bahwa Anda akan berangkat ibadah haji, dan sebagai sinyal kalau pulang harus dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Haji. Allahu a'lam bishawab. Dulu kalau ada orang yang akan berangkat ke tanah suci, itu semua kawan, tetangga, kerabat, jiran, sahabat berduyun-duyun untuk datang. Mengapa mereka datang? Mau kirim dua. Yang pertama, kirim doa. Yang kedua, kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tradisi walimah selamatan kenduri sebelum ke Baitullah itu dilaksanakan di semua tempat, dari Sabang sampai Maroko. Bukan cuma Merauke, orang-orang Mesir juga kalau mau ke Baitullah ngundang kawan sahabat. Orang Maroko juga kalau mau ke Baitullah begitu. Ustadz kok tahu? Karena saya dulu belajar di sana. Jadi bukan tradisi orang di Indonesia, karena ada beberapa ceramah saya baca, walimah melepas jamaah haji adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya yang memang bakhil, pelit, nggak mau keluar duit, ini betul ini dalilnya. Padahal ini penting silaturahim ini. Gunanya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Lukman. Mestinya saya yang datang ke rumah Abi Halim, mestinya saya yang datang ke rumah Ustadz Abdul Syukur, mestinya saya yang datang ke rumah jiran tetangga, tapi karena saya nggak sanggup maka saya undang. Begini udah bagus, karena waktu nggak bisa datang ke rumah satu-satu, undang semuanya. Akan berangkat ke tanah suci, ibadahnya suci, pakaiannya suci, masjidnya suci. Maka jangan sampai yang berangkat itu masih kotor, ada sangkut paut dengan teman, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Idealnya memang begini, kumpulkan semua, lalu kemudian minta maaf, maka insya Allah semuanya memaafkan. Tadi beliau sudah, maukah Bapak Ibu hadirin semuanya memaafkan? Semuanya memaafkan, selesai. Mudah-mudahan beliau kita lepas dengan hati yang bersih insya Allah. Harta yang dibawa bersih, pakaiannya pakaian ihram suci, sudah minta maaf sama tetangga semuanya, sholat sunat taubat minta ampun kepada Allah sudah, dan ketika berangkat memang betul-betul sudah putus bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena banyak juga jamaah haji ini berangkat kakinya satu ke tanah suci, satu masih tinggal di rumah. Ini bahaya. Apa bahayanya? Nanti ketika di sana pikirannya nggak fokus. Jangan sampai ada jamaah haji umroh ini ketika tawaf nggak fokus berdoa, masih mikir nelpon, tolong bayar listrik, air mati, jemuran diangkat. Ini salah satu tanda hatinya belum putus. Makanya sering kita dengar, Bapak RT, Bapak RW, kami berangkat, tolong perhatikan anak-anak kami, tolong lihatkan semua kawan jamaah, tetangga, sahabat, ustadz, tolong perhatikan keluarga kami, anggaplah anak kami ini anak-anak bapak sekalian, tapi istri kami bukan istri bapak sekalian. Kenapa demikian pesannya? Supaya putus tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan istriku Hajar dan anakku Ismail alaihissalam, dan Allah menjaganya. Insya Allah keluarga Bang Lukman akan dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sahabat, jiran, tetangga. Itulah makanya kita mesti baik sama tetangga. Kalau nggak baik sama tetangga, nggak mungkin bisa pasang tenda ini. Unjuk rasa semua, bongkar tenda, bongkar tenda. Tapi karena dengan tetangganya baik, tetangganya pun kabarnya Ustadz Somad sering datang ya ke rumah Bang Lukman. Iya, kok kami nggak pernah ketemu? Akhirnya hari ini kita dipertemukan di majelis yang baik.
Mudah-mudahan kebaikan ini melimpah pula kepada kita semua insya Allah. Kalau hari ini kita datang melepas Bang Lukman ke Tanah Suci, tahun depan kita pula yang akan dilepas tetangga semuanya insya Allah. Bisa dilepas ke Tanah Suci, bisa ke Liang Lahat. Ustadz Somad jangan ngomong gitu Pak Ustadz. Insya Allah kita ke Tanah Suci duluan insya Allah.